warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu banyak orangnya tapi kecil suaranya. Ulangi lagi ya, yang semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sahibul hajah yang punya gawe Bapak Dr. Andes Asma MSI serta Ibu Fatwawati SPDI, juga yang mewakili almarhum Bapak Andi Tahir serta Ibu Nda Sukastri, dan tentu saja kedua mempelai yang kami hormati, tamu undangan Bapak Dr. Laude Ida serta seluruh kerabatnya. Mohon maaf kami tidak sebutkan satu persatu. Pak Penghulu, terima kasih. Alhamdulillah telah sangat menyelesaikan prosesi pernikahan, dan yang kami hormati seluruh tamu undangan, baik dari keluarga besar kedua mempelai, rekan-rekan teman-teman kerja di kantor masing-masing, dan mengucapkan selamat datang, selamat menyaksikan prosesi pernikahan dari ananda kita, Ananda Fidel Raka Aspadiah. Agak lama menghafalkannya ini. Saya ulangi lagi, betul ya? SHK MAK ya, Esther Buntan beserta Dinda kita, Saudari Indri Noviandari, SHK juga ya. Bapak Ibu, sebenarnya tadi saya dengar sudah 2 kali ada ceramah pernikahannya. Yang pertama dari Pak Penghulu yang berbentuk khutbah nikah, dan tadi Bapak Dr. Laude Ida juga sudah menambahkan. Terima kasih Pak Dokter, mengingatkan kita semua, juga sudah memberi nasihat kepada kita semua. Mungkin saya melengkapi saja, ya barangkali lebih tepatnya menerjemahkan tadi yang disampaikan oleh Pak Penghulu. Beliau sudah menyampaikan ayat yang sangat populer kalau musim nikah, yaitu dari surat Ar-Rum ayat 21. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Al-ayat. Mengingat ayat ini, maka nasihat pernikahan yang akan saya sampaikan, anggaplah saya beri judul Samawa Plus. Samawa Plus. Karena menjadi tujuan orang menikah itu adalah seperti yang sudah disebut Pak Penghulu tadi, sakinah, mawaddah, warahmah. Itu bersumber dari ayat 21 surat Ar-Rum yang tadi saya sampaikan. Kata Allah, dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah adalah Allah menciptakan pasangan kalian dari jenis kalian sendiri. Maksudnya jenis kalian itu adalah jenis manusia. Ya, jangan salah tafsir. Na'udzubillah, Islam melarang perkawinan satu jenis. Laki-laki sama laki-laki itu dalam agama Islam tidak boleh. Tapi yang dimaksud jenis kalian di sini adalah jenis manusia, sesama manusia, yakni laki-laki dan perempuan. Litas kuno. Nah, litas kuno ini yang sering kita sebut dengan sakinah. Litas kuno itu adalah supaya kalian lebih tentram, lebih sakinah. Karena memang Bapak Ibu, ini pengalaman
terutama laki-laki biasanya kalau belum menikah kurang tentram. Betul ya Pak Penghulu ya? Kita laki-laki ini kalau belum nikah biasanya kurang tentram, kurang nyaman hatinya, bahkan tidur juga susah, sehingga banyak yang begadang. Ya, saya sendiri Pak Kepala Perwakilan itu waktu masih bujang, kalau susah tidur ngeluyur, kadang nembak burung, kadang main domino, seperti itulah. Karena memang mau tidur gelisah, susah. Nah makanya salah satu hikmah dari pernikahan adalah lintas kudu membuat kita tentram. Begitu menikah terbalik Pak Penghulu, terbalik. Kadang-kadang nunggu Isya aja perasaan lama sekali, kan nunggu Isya ini lama sekali, mau cepat sholat Isya baru cepat tidur. Nah itu salah satu makna daripada ketentraman. Insya Allah kita menjadi tentram. Tetapi ketentraman ini Bapak Ibu di samping merupakan pemberian Allah, secara naluriah setelah menikah kita diberi ketentraman oleh Allah, tetapi juga harus kita ciptakan. Karena memang kadang-kadang namanya juga pasangan yang baru ketemu, apalagi kalau yang tidak pacaran, zaman dulu itu banyak yang tidak pacaran. Kalau sekarang biasanya sudah ada prolognya, sudah ada ta'arufnya, jadi sudah mulai kenal-kenal sedikit. Tetapi saya yakin kebanyakan ketika masih prosesi pacaran itu tidak semuanya kita tahu tentang istri kita dan tentang suami kita. Waktu apel kayaknya bagus-bagus semua ya. Semua yang perempuan bersolek, cantik, yang laki-laki gagah, pakai parfum. Nah kelihatan kekurangannya. Tapi begitu setelah jadi pengantin, baru 1-2 malam tidur bersama, tiba-tiba suaminya kaget dengan suara tuh besar kali kentutnya istriku misalnya ini contoh. Nah, mulai di situ aslinya muncul kan, karena bersama-sama boleh dibilang hampir 24 jam paling pengantin, baru ada cutinya itu hampir 24 jam tiap hari. Mulai ketahuan semua. Istrinya juga yang tadinya tidur sendirian pulas, tiba-tiba mau tidur belum bisa tertidur, tiba-tiba suaminya sudah bunyi ngorok misalnya. Akhirnya terganggu tidur. Nah ini kekurangan ini semua kita miliki yang namanya manusia. Dan agar kekurangan ini menjadi sebuah ketenangan, maka harus kita tutupi. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun, kata Allah. Itu kalau tidak salah ada di dalam Al-Baqarah 187. Istri-istrimu adalah pakaian bagimu, begitu juga sebaliknya. Kamu adalah pakaian bagi istrimu. Maksudnya kenapa diibaratkan pakaian seorang suami bagi istri atau seorang istri bagi suami? Karena memang kita harus saling melindungi satu sama lain. Kekurangan-kekurangan yang dimiliki sang suami, yang dimiliki sang istri harus kita tahan, harus kita sabar, harus kita terima. Insya Allah tercipta ketentraman ini. Ya tentu saja kelemahan-kelemahan ini untuk diperbaiki dengan cara saling menghargai, dengan cara saling menghormati dan lain sebagainya. Itu yang pertama, lintas kudu. Kemudian yang kedua, sama mawaddah, saling mencintai. Dan memang wajib seorang suami dan istri harus saling mencintai. Bagaimana, ada yang tanya mungkin, bagaimana Pak Ustadz kalau saya dipaksa sama orang tua kawin, saya tidak saling cinta, begini kasihan. Benar, lagu itu banyak lagu-lagu yang judulnya itu kalau menurut saya alay-alay begitu. Cinta tak selamanya memiliki, ada kan? Cinta tidak selamanya bersatu. Oke, kalau masih pacaran dan belum menikah,
Mungkin kita punya kenangan seperti itu, tidak jadi masalah. Itu adalah kasus-kasus yang pernah menimpa kita, akan tetapi begitu milik kita miliki, sudah menjadi milik kita, saya yakin rugi kalau kita tidak cintai. Harus kita cintai sebaliknya. Lah, kalau udah ada di samping kita, sudah tidur bersama, kok pikiran kita melayang kemana-mana? Oh ini sangat rugi kasihan. Lebih baik yang ada kita cintai. Jadi dibalik istilahnya. Kalau masih pacaran, lagunya cinta selama memiliki. Kalau sudah menikah, yang sudah kita miliki, mari kita cintai. Karena ini adalah di samping kita menjadi rezeki kita, ini juga merupakan pemberian dari Allah. Karena dalam ayat tadi Allah sudah menyatakan bahwa kita ini memang jodohnya sudah disiapkan oleh Allah. Jadi syukur nih adik Fidel, Mbak Indri dari Kolaka Timur. Nah, ini masih dekat kan? Karena ada yang jauh. Ya, saya sendiri Pak Dr. Laure, saya dari Cirebon, Jawa Barat. Udah merantau kemana-mana, ke Jambi, ke Sulawesi Tenggara. Dapatnya di Lambu ya sana. Ya, alhamdulillah. Tapi itu menjadi renungan buat kita. Ternyata Allah mengantarkan jodoh itu bermacam-macam cara. Yang tadinya tidak kenal sama sekali, kemudian kita kenal. Yang tadinya tidak tahu itu anaknya siapa, bahkan mungkin yang tadinya waktu kecil saling hina-menghina dalam bermain, tiba-tiba besar jadi jodohnya. Makanya agama Islam melarang itu saling bully-membuli itu, karena jangan-jangan jodohmu itu. Kemudian yang ketiga, ya, rahmah sama warahmah. Nah, kalau rahmah ini lebih pada kasih sayang. Bapak Ibu, ya biasanya kalau tadi mawaddah itu orientasinya lebih pada suka, cintanya lebih dekat kepada birahi. Makanya bagus Islam juga mengajarkan supaya saling kenal mengenal ta'arufu, agar yang kita mau kawini ini, yang mau menikah dengan kita ini benar-benar kita suka, senang. Itu boleh, ya. Cuma konsep ta'arufnya sekadar mengenal kepribadiannya. Makanya ada hadis Rasulullah yang lain, mungkin kita juga sudah sering mendengar bahwa kita menikahi seseorang itu karena kecantikannya boleh, karena keturunannya boleh, karena hartanya boleh, tetapi yang lebih penting adalah karena agamanya. Usahakan karena agamanya. Kenapa? Kalau kita saling paham agama, mengerti agama, insya Allah klop itu. Bahkan sebelumnya tidak bertaaruf, tidak berkenalan, tiba-tiba berjodoh kemudian menikah, tapi sama-sama memiliki agama, sama-sama paham agama, itu insya Allah begitu menikah tahu akan hak dan kewajiban masing-masing. Sebagai seorang suami apa kewajibannya, apa haknya, sebagai seorang istri apa kewajibannya, apa haknya, itu langsung jalan. Makanya ada saudara-saudara kita yang kadang-kadang memang tidak perlu pacaran lama-lama, ya. Dari ta'arufnya kadang-kadang ya zaman kita dulu orang tua dengan orang tua kita langsung jadi, itu bisa. Karena itu penting. Dan itu insya Allah lebih mengantarkan kita kepada ketentraman dalam rumah tangga. Nah, tetapi kalau rahmah itu sifatnya sayang, lebih banyak sayangnya, kasihannya. Nah, makanya biasanya ini memang kalau sudah lama, sudah punya anak, sudah mulai umurnya pada tua-tua, yang muncul itu rahmahnya. Di misalnya umur 50-an ya, macam Pak Kapol saya, ya Pak Sudirman, itu biasanya lebih banyak sayangnya. Sudah tua begini, misalnya ada yang melintas yang lebih cantik, kadang-kadang hati kita tergoda, tetapi kemudian kita kasihan, jangan saya selingkuh, kasihan jangan saya kawin, kasihan yang di rumah,
yang sudah lama mendampingi saya dalam suka dan duka. Masa kemudian hanya ada orang melintas bawa parfum sebentar, kemudian kita mau berpaling. Seperti itu rahmah. Ya, cuma hati-hati nih Bapak Ibu, kadang-kadang memang ini ada pendapat, tapi memang sering terjadi. Kadang-kadang kalau sudah punya anak 4, 5, sudah mulai tua-tua, itu kalau ngobrol, ada yang kasih tahu Pak, kalau ngobrol suami istri yang sudah banyak anaknya ini, itu jangan lama-lama, jangan lebih dari 10 menit. Karena kalau lewat 10 menit biasanya ujungnya bertengkar. Karena ada saja dalam kondisi rahmah ini, sayang menyayangi ini, kita juga harus saling memahami dan punya strategi-strategi khusus supaya kita dengan antara pasangan hidup kita tetap harmonis, tetap baik, tetap sampai kakek dan nenek-nenek, tetap sampai salah satunya dipanggil Allah. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan sama ini bisa melekat pada adinda kita, adinda Fiden dan Indri. Dan ada lagi sebelum saya tutup, tadi kan sama plusnya kebetulan Bapak ini kepala perwakilan BKKBN, tentu silakan rencanakan punya anak. Tapi insya Allah sekarang tidak harus 2 Pak, karena TFR kita, total fertility rate rata-rata kelahiran di Indonesia ini sudah 2,1. Jadi justru kalau kurang dari 2,1 juga ancaman depopulasi bisa terjadi. Jangan sampai makin berkurang Indonesia kemudian makin punah. Makanya sudah agak mending lah Pak Fiden dengan Mbak Indri, tidak harus 2. Tidak harus 2. Oke, kita beri tepuk tangan dulu buat kedua mempelai kita. Dan ingat, sekarang juga musim stunting, persiapkan anak pertama adinda kita, ya. Termasuk Bapak Ibu semua, kita semua kalau masih yang mau mencetak anak, tolong makan makanan yang bergizinya, jangan lupa. Ya, persiapkan agar bibitnya bagus, dan setelah hamil nanti juga perhatikan 1000 hari pertama kehidupannya. Dalam kehamilan perhatikan, dan begitu lahir sampai usia 2 tahun sampai menyusui penuh juga harus diperhatikan, sehingga kita juga punya turunan yang berkualitas. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kekurangan, dan sebelum saya tutup juga kami mewakili Sohibul Hajat kedua mempelai mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua, dan mohon maaf apabila ada kekurangan di sana sini, baik dari pihak Sohibul Hajat, pihak keluarga, maupun dari panitia, maupun dari pihak hotel. Mungkin masih ada kekurangan di sana sini, mohon dimaklumi karena tidak ada gading yang tak ketat, pasti ada kekurangan, namanya manusia biasa. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.